Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan channel Mas Harto. Oke, Mas Harto sekarang ingin berbagi sharing tentang penyakit psikosomatis, GERD, ANSI, dan asam lambung. Ini adalah pengalaman pribadi Mas Harto ya. Oke, ingin tahu pengalaman menjalani penyakit ini selama lebih dari 16 tahun. Silahkan ikuti video Mas Harto berikut ini. Nah, jadi dulur-dulur ya, untuk penyakit psikosomatis, sebelum kita bahas lebih lanjut, psikosomatis adalah gangguan kejiwaan yang mempengaruhi organ-organ tubuh atau organ-organ fisik. Biasanya itu adalah organ lambung ya. Mungkin teman-teman yang mengalami psikosomatis mempunyai pengalaman yang berbeda dengan Mas Harto. Kalau Mas Harto ini nyerangnya di lambung, penyakitnya namanya asam lambung atau GERD. Nah, psikosomatis itu akan menyerang ketika kondisi kejiwaan kita sudah mengalami tekanan atau stres atau depresi ya. Terus nanti setelah itu asam lambungnya naik. Kalau ada GERD juga dia akan mengalami kepanikan atau ansi ya. Jalannya macam-macam ya. Ini pengalaman Mas Harto nih. Dulu ada sakit di bagian sini ya, sebelah kiri, sakit yang luar biasa. Terus ada juga di bawah ini ya, ini biasanya menyerang lambung. Terus gejala lainnya bersendawa atau Jawanya itu gelegean ya. Wah, itu enggak habis-habis itu. Terus keringat dingin, jantung berdebar-debar, sulit tidur, wis pokoknya macam-macam, sampai-sampai kita pikirannya sudah kemana-mana ya, istilahnya parno ya. Ya itulah sekelumit tentang gejala-gejala kecemasan, GERD, ANSI, dan psikosomatis. Nah, ini Mas Harto ingin berbagi cara mengatasinya ketika penyakit itu muncul. Karena penyakit ini munculnya itu enggak ngabar-ngabari dulu ya, dia langsung datang sekonyong-konyong koder ya toh. Langsung datang. Wah, itu cara ngatasinya gimana itu. Nah, menurut pengalaman Mas Harto ya, Mas Harto pertama, Mas Harto tenangkan diri, duduk ya, duduk, terus kita alihkan pikiran. Karena sebetulnya penderita psikosomatis itu dia cuman kena trigger aja. Trigger itu adalah apa ya, kayak trauma batin yang itu melekat di alam bawah sadar, sehingga ketika pikiran kita ke sana, itu langsung kambuh. Nah, itu biasanya penyakit ini nih seperti itu teman-teman. Tapi menurut Mas Harto ya, teman-teman tidak usah panik, tidak usah bagaimana-bagaimana, karena ya sebetulnya sih tidak ada apa-apa ya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi karena apa ya, reaksinya seperti itu, tubuh itu ya, itu seolah-olah kita itu mau, maaf ngomong ya, mau end atau mau dead atau mau mati gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah itu. Nah, ini ada kucingnya beranak. Kucingnya beranak ini mau mindahin anaknya ini, nyang-nyong.
Oke ya, kita lanjut. Jadi itu ya Mas Harto, pertama kali duduk menenangkan diri, kemudian atur napas. Terus mungkin teman-teman juga ada yang bilang minum air hangat. Kalau saran Mas Harto jangan ya. Karena apa? Karena lambung itu kalau sedang nggak bersahabat itu diminumi air hangat itu malah kayak termos di dalam lambung atau di dalam perut itu ya. Nah, setelah itu Mas Harto jalan-jalan ya di sekeliling rumah atau di mana untuk apa ya, mengalihkan pikiran. Nah, itu. Karena triggernya adalah pikiran. Ingat ya, teman-teman ya. Itu triggernya adalah pikiran. Karena pikiran itulah yang akan mengaruhi tindakan kita. Nah, pikiran itu ada dua ya. Yang pertama adalah pikiran sadar dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Mungkin ada orang-orang yang menambahkan selain alam bawah sadar ada analisa. Nah, pikiran sadar adalah pikiran ketika kita beraktivitas normal ya, seperti ini ya. Mas atau buat konten, ngobrol itu, bekerja itu aktivitas sadar. Nah, aktivitas alam bawah sadar itu biasanya dibentuk oleh data-data, info-info yang masuk selama ini yang menghampiri kita dari lahir sampai sekarang. Nah, di situ kadang ada yang namanya pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan yang menjadikan kita trauma batin yang mendalam. Contoh misalnya ketika kita waktu kecil mungkin dimarahi orang tua, dibentak, dihajar, direndahkan, itu akan membekas di dalam pikiran alam bawah sadar kita ya. Makanya peristiwa-peristiwa waktu kecil itu akan selalu teringat oleh kita, atau peristiwa yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Nah, teman-teman, triknya apa? Triknya teman-teman harus tahu triggernya atau pemicu dari pikiran tadi yang menyebabkan psikosomatisnya kambuh, asam lambungnya kambuh, GERD-nya kambuh, terus ini kecemasannya kambuh. Itu harus tahu dulu teman-teman ya, sumbernya apa, itu sumbernya itu titiknya itu di mana, itu harus dicari. Yang menyebabkan kok ketika kita mikir itu kok langsung ada reaksi-reaksi tubuh ya kan? Nah, itu harus dipikirkan dulu, harus dicari dulu. Nah, kalau sudah ketemu itu, maka cobalah untuk menghindari pikiran itu. Nah, caranya gimana ya? Memang tidak mudah ya teman-teman ya, tidak mudah itu. Tapi yang namanya hidup ya kita harus dicoba lah ya, dicoba. Jadi motivator sehebat apapun itu tidak akan bisa menyembuhkan kita, karena kuncinya itu ya di diri kita sendiri itu teman-teman, dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita udah tahu triggernya, udah tahu caranya untuk mengatasinya, mudah-mudahan nanti berangsur-angsur akan bisa berdamai dengan penyakit itu sendiri. Nah, ketika sudah berdamai itu nanti berangsur-angsur juga akan menuju kepada kesembuhan. Nah, ini biasanya enggak singkat. Maka teman-teman untuk yang menderita penyakit kayak Mas Harto itu sabar aja, menerima, kemudian ya berdamai. Kita jangan apa ya, jangan menganggap ini suatu hal yang menakutkan gitu ya. Ya biasa aja, kita berusaha belajar ya, sama-sama belajar ya. Mas Harto juga sampai detik ini selama 16 tahun lebih itu masih belajar mengatasi penyakit ini. Bagi teman-teman yang sudah sembuh atau sudah normal ya, itu udah alhamdulillah sudah bisa menikmati kehidupan yang normal. Tapi bagi teman-teman yang masih berjuang, jangan patah semangat, jangan putus asa. Oke teman-teman,
mungkin sekian dulu video Mas Harto ya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa di like, subscribe untuk perkembangan channel ini. Semoga teman-teman semua diberi kemudahan, diberi kesehatan, kelancaran rezeki, keselamatan, berkah dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.